ide yang lucu, ide yang unik itu bisa menjadi luaran yang mempunyai nilai value, untuk masyarakat. Judul-judul atau kreativitas apa sih yang telah mahasiswa bimbingan Ibu yang telah lolos pendanaan program kreativitas mahasiswa? Uci nanya tahun berapa, Ci? Oke, mungkin mulai dari 2018, Ibu. Oke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo Sobat Fikom, selamat datang di podcast Fikom Umi. Nah, edisi kali ini kita akan membahas mengenai tips dan strategi efektif dalam membimbing mahasiswa menuju program kreativitas mahasiswa atau yang biasa disebut PKM. Nah, saat ini kita sudah berada di studio Fikom Umi dan bersama narasumber kita, salah satu dosen Fakultas Ilmu Komputer Universitas Muslim Indonesia dan juga salah satu dosen pembimbing program kreativitas mahasiswa. Kita langsung saja menyapa Ibu Insinyur Siti Hajra Mansyur. Assalamualaikum Ibu. Waalaikumsalam. Bagaimana kabarnya Ibu? Alhamdulillah. Baik, alhamdulillah. Nah, Ibu Hajra ini katanya setiap tahun mendapatkan lolos pendanaan sejak tahun 2018. Masya Allah sekali. Nah, sebelum melangkah lebih jauh, Bu, mungkin kita akan membahas sedikit mengenai apa sih PKM itu, seperti apa kegiatannya. Oke, kalau bicara terkait tentang program kreativitas mahasiswa, PKM itu adalah implementasi tridharma perguruan tinggi yang diluncurkan oleh Direktorat Pendidikan dan Kemahasiswaan di bawah Dilmawar Dikti di tahun 2001 awalnya. Nah, sampai sekarang alhamdulillah ini merupakan salah satu upaya untuk menumbuhkan kreativitas dan inovasi mahasiswa untuk bertujuan membentuk karakter yang unggul, adaptif, fleksibel, dengan produktif. Tentu saja yang bernilai daya saing karakter Pancasila. Baik, Masya Allah. Jadi program kreativitas mahasiswa itu yang telah diselenggarakan oleh Dikti ya Bu. Baik, selanjutnya apa sih Bu tips dalam membimbing mahasiswa dalam program kreativitas mahasiswa ini? Oke, kalau terkait tentang bagaimana tips dan trik untuk membimbing mahasiswa, mungkin karena pengalaman saya mulai di tahun 2017. Awal mula saya memasukkan judul proposal untuk mengikutkan ada beberapa yang masuk tapi tidak ada yang lolos di tahun 2017. Di tahun 2018 alhamdulillah ada yang lolos satu, terus sampai tahun sekarang itu sudah ada yang lolos beberapa. Itu saya melihat bahwa salah satu atau tiga hal yang paling ditekankan kalau kita membimbing adalah komitmen, kesabaran, kepedulian, dan tentunya adalah paham terkait bagaimana membuat proposal sesuai dengan panduan. Masya Allah. Jadi itu adalah salah satu tips dari Ibu Hajra yang tentunya sejak tahun 2018 telah lolos pendanaan di program kreativitas mahasiswa. Baik, selanjutnya kita akan bertanya mengenai apa sih Bu kendala yang Ibu hadapi selama membimbing mahasiswa dalam program kreativitas mahasiswa? Oke, biasanya kalau dikatakan kendala ya, kalau kita menghadapi mahasiswa dengan karakter mereka yang bervariasi, biasanya kalau dalam satu tim itu ada beberapa jumlah mahasiswa. Hal yang paling mendasar ketika mahasiswa itu sudah lolos pendanaan, yang pertama adalah kurangnya komitmennya mahasiswa. Ketika mereka sudah di awal proposal, mereka sangat effortnya bagus. Pada saat lolos pendanaan, mungkin karena kegiatannya banyak, luaran itu harus diselesaikan tiap hari. Saya melihat bahwa mahasiswa itu belum terlalu pintar untuk memanage waktu. Itu yang pertama. Terus yang kedua biasanya cenderung karena ada persoalan pribadi. Nah, ini yang menjadi permasalahan yang paling sering saya hadapi ketika dalam satu tim ada yang memberikan ada yang kendala yang mereka hadapi, misalkan problem dari keluarga, misalkan dari rekan teman timnya. Nah, ini yang biasanya yang harus diatasi oleh kita sebagai seorang pendamping. Terus yang terakhir adalah masalah keterbatasan sumber daya. Nah, ini biasanya mahasiswa mengambil judul yang menarik, tetapi mereka mungkin baru semester 3, baru semester 4, tentu saja membutuhkan sumber daya, membutuhkan senior mereka atau membutuhkan pihak ketiga untuk membantu menyelesaikan luaran PKM itu. Biasanya kendalanya seperti itu, Ci. Tapi insya Allah, alhamdulillah sepanjang Ibu mendampingi mahasiswa, itu bisa diselesaikan dengan baik, teratasi dengan baik. Tentu saja itu adalah bantuan dan dukungan dari
pihak fakultas itu sendiri. Baik, Masya Allah. Jadi dalam menjalankan program kreativitas mahasiswa ini ada banyak struggle yang dialami oleh mahasiswa, begitupun juga dengan Ibu Hajrah. Tapi alhamdulillah sudah bisa dilewati ya Bu ya, Masya Allah. Nah selanjutnya nih Bu, kalau dari sudut pandang dosen pembimbing nih Bu, apa saja sih yang Ibu lakukan agar mahasiswa PKM tetap semangat menyelesaikan tugasnya? Oke, biasanya kalau yang saya lakukan adalah bagaimana kita membangun hubungan yang baik dengan mahasiswa. Nah itu tadi polemiknya adalah biasanya kan mahasiswa di awal mereka sangat baik, dalam artian effortnya bagus di awal. Kalau nama kasarnya panas-panas teh ayam, biasanya kan seperti itu. Nah bagaimana bisa mengembalikan semangat adik-adik untuk menyelesaikan luaran PKM adalah membangun hubungan yang baik antara dosen pendamping dengan mahasiswa sendiri. Mungkin kita buat pendekatan. Nah biasanya yang saya lakukan adalah mengundang mahasiswa itu datang ke rumah, mencari solusi, mendengarkan mereka, mendengarkan aspirasi mahasiswa, memberikan apresiasi terkait tentang luaran yang mereka sudah capai. Biasanya kan kita tidak bisa pungkiri, mahasiswa namanya juga baru belajar kan. Terkadang ada hambatan lah, mereka menganggap itu sudah maksimal. Tapi ketika kita mengkaji, ada beberapa hal yang harus diubah atau direvisi. Nah tentu saja ini yang biasa membuat mahasiswa kalau kita tidak memberikan dia apresiasi, mereka merasa kerjanya mereka itu sia-sia. Nah itu yang pertama. Terus yang kedua adalah tentu saja yang harus kita siapkan adalah bimbingan secara berkelanjutan. Nah memang sih kalau tadi Uci bilang struggle kalau menjadi pendamping iya, karena kegiatan PKM ini kan bukan dikerjakan dalam waktu 1 bulan Ci, dikerjakan dalam waktu 5 bulan dan membutuhkan luaran yang banyak, membutuhkan kesabaran, membutuhkan waktu untuk bagaimana menyelesaikan luaran mereka sesuai dengan timeline yang telah ditentukan di awal. Seperti itu. Oke, jadi itulah tadi beberapa sudut pandang sebagai dosen pembimbing program kreativitas mahasiswa. Nah, selanjutnya mungkin ada closing statement dari Ibu Hajrah sendiri mengenai program kreativitas mahasiswa. Oke, kalau Uci menyatakan sepatah kata, mungkin saya cuma satu kata mewakili kegiatan program kreativitas mahasiswa adalah jelajahi. Di sini saya mengangkat kalimat jelajahi karena di timnya Ibu yang tahun ini memang kita mengeksplor bagaimana mengeksplor kreativitas mahasiswa. Ketika saya mendampingi mahasiswa, selalu saya mengangkat bahwa sebenarnya ide kreatif itu datangnya dari mahasiswa. Ide yang lucu, ide yang unik itu bisa menjadi luaran yang mempunyai nilai value untuk masyarakat. Jadi harapannya saya kalau mahasiswa ingin berdampak, mempunyai nilai dan dia bisa mengembangkan potensi, ayo bisa ikut kegiatan program kreativitas mahasiswa. Akan bertanya lagi nih seputar tim dari yang Ibu Hajrah bimbing mengenai program kreativitas mahasiswa. Mungkin Ibu bisa jelaskan sedikit judul-judul atau kreativitas apa sih yang telah mahasiswa bimbingan Ibu yang telah lolos pendanaan program kreativitas mahasiswa. Uci tanya tahun berapa Ci? Oke, mungkin mulai dari 2018 Ibu. Oke, 2018 saya mungkin ingatnya kayak gini ya. Kalau di 2018 itu kan ada Atauba. Kalau di tahun 2018 itu masih boleh pakai akronim deh. Jadi mahasiswa itu kemarin buatnya Atauba, itu aplikasi metode tabarak untuk pembelajaran hafiz Al-Quran anak. Nah ini asal muasalnya karena mahasiswanya Ibu namanya Herunisa, itu tinggalnya di Pampang. Dia lihatnya permasalahan bahwa oh ternyata ada TPA yang membutuhkan pendampingan. Di TPA itu kan rata-rata siswanya masyarakat yang pada umumnya tinggal di Pampang yang masyarakat kalau kita lihat dari sisi perekonomian mereka di kelas bawah. Tapi orang tuanya menginginkan anaknya itu jadi hafiz. Tentu saja kalau hafiz kan butuh biaya yang besar untuk menyekolahkan anaknya. Nah, si Cahaya ini melihat bahwa kenapa tidak kita membuat satu inovasi, membuat aplikasi yang bisa membantu di mana anak-anak ini bisa menghafal Al-Quran dengan metode tabarak. Nah itu yang pertama di tahun 2018. Kalau di 2020 itu ada 6 tim yang lolos. Yang menarik mungkin ini kalau kita lihat adalah dari ruang nelayan ya. Kalau ruang nelayan ini adalah PKMT. Kalau dikatakan PKMT, bagaimana kita membantu mitra yang produktif. Produktif di sini adalah ruang nelayan, yang kita bantu adalah si nelayannya.
di mana nelayan ini bisa dalam hal sistem pemasarannya. Nah kan kemarin ada kendala di daerah Sinjai. Jadi mahasiswa ini kebetulan dia tinggalnya di daerah Sinjai, dia mendapatkan permasalahan bahwa nelayan itu sebenarnya mereka mendapatkan keuntungan yang sedikit ketimbang kalau dia bisa memasarkan secara langsung. Kendalanya mereka tidak punya inovasi, mereka tidak punya skill gimana caranya mereka bisa melakukan pemasaran secara produktif seperti itu. Nah itu salah satu contoh yang di tahun 2020. Di tahun 2021 itu ada 4 tim. Kalau kita berbicara terkait tentang di tahun 2021 ini, tim yang paling menurut Ibu tuh bagus, dan saya yakin ketika kita membuat proposal adalah tim yang membuat sekat dari kain percah. Jadi judulnya adalah bagaimana meningkatkan industri kreatif pengolahan kain percah menjadi sekat peredam suara pada kelompok tunarungu di Kota Makassar. Ini kayak gini. Ini masuknya di PKMPM karena yang kita bantu adalah penderita tunarungunya. Jadi mitra ini, sasaran mitra adalah adik-adik siswa yang bersekolah di SLB Negeri 1 Kota Makassar. Salah satu sekolah SLB percontohan di provinsinya kita, dan alhamdulillah kita mendapatkan dukungan dari pihak sekolah, utamanya kepala sekolah, bagaimana kita bisa melatih siswanya itu, karena kalau kita berbicara anak tunarungu itu kan mereka cuma tidak bisa berbicara ya. Tapi kalau dari sisi bentuk tubuh, dari sisi intelektual mereka sama dengan kita. Makanya kita berpikir bahwa kenapa tidak kita membuatkan industri kreatif dalam artian membuka lapangan pekerjaan dari sisa kain percah yang bisa kita buat menjadi sekat peredam suara. Notabene waktu di awal kita melihat, kita ini kan tinggalnya di Makassar. Di Makassar orangnya volumenya suaranya besar-besar sih, ya kan? Terus di Makassar ada banyak perumahan yang dibangun. Satu perumahan cuma 1 bilik untuk 2 rumah. Nah ini yang permasalahan utamanya sebenarnya di situ, Ci. Gimana caranya kita buat inovasi, kita membuat alat yang bisa meredam suara supaya tidak terpantul ke sebelah. Nah itu, jadi makanya kemarin saya yakin bahwa judul ini akan lolos di PKM, mendapatkan pendanaan. Alhamdulillah itu terrealisasi. Di tahun 2022, di tahun kemarin ini cuma ada 2 tim. Dan antara 2 tim ada 1 yang lolos ke PIMNAS. Itu adalah terkait tentang bagaimana kita mengolah limbah plastik menjadi ekobrik. Jadi ini timnya dari ICAL, judulnya adalah Inovasi Media Edukatif Digital Agent Ekobrik pada siswa SD Impres Nomor 2 Kota Makassar dalam pengolahan craftsmanship limbah plastik berbasis mobile. Jadi timnya ICAL ini, mereka ini mau memberikan edukasi kepada siswa, khususnya kelas 5 SD, itu bagaimana membuat prakarya. Jadi kalau istilah craftsmanship, prakarya yang masih bisa dimanfaatkan. Jadi kita memanfaatkan dari sisi limbah plastik, botol yang kita daur ulang, kita isi sampah, terus dipres, habis itu kita modifikasi dalam bentuk kursi, meja seperti ini, itu sudah jadi dan digunakan di sekolah, rak sepatu, terus rak pot bunga gantung. Nah, saya melihat bahwa potensi timnya ICAL lolos PIMNAS itu karena dilihat dari sisi kreativitasnya ICAL. Kreativitas timnya, bagaimana mereka dari pengalaman dan pengetahuan tim ini bisa membuat suatu hasil yang bermanfaat oleh siswa, diajak membuat prakarya, dan itu berdampak bisa dimanfaatkan di sekolah, bisa dimanfaatkan di kelas. Nah, selain itu mereka juga membuat aplikasinya, Ci. Jadi aplikasi itu adalah bagaimana tutorial step by step adik-adik itu bisa membuat prakarya itu. Nah, itu yang lolos di tahun 2022. Kalau di tahun ini, alhamdulillah ini saya dan Pak Syahrul membimbing mahasiswa, alhamdulillah ada 7 yang lolos, 7 lolos pendanaan. Ini masih dalam progres untuk proses PKP 2 untuk menuju ke PIMNAS. Harapannya 7 tim ini bisa lolos ke PIMNAS sampai mendapatkan medali emas, insya Allah. Masya Allah. Nah, jadi itulah tadi beberapa tim-tim yang mungkin Ibu Hajras bimbing
di dalam program kreativitas mahasiswa, dan tentunya sangat kreatif dengan kendala-kendala yang ada. Dia inovatif dan tentunya adaptif sekali. Nah, membahas mengenai tentang program kreativitas mahasiswa, saya mau tanya nih Bu, apa sih benefit yang didapatkan mahasiswa ketika mengikuti program kreativitas mahasiswa ini? Oke, kalau dikatakan benefit yang didapatkan oleh mahasiswa, yang pertama adalah mereka tentu saja mereka mendapatkan relasi. Mereka dari ide kreatifnya mereka itu bisa menghasilkan suatu nilai jual, itu bisa memberikan mereka pengetahuan yang banyak, memberikan pengalaman kepada adik-adik mahasiswa. Selain dari itu, karena PKM ini merupakan salah satu bagian dari Merdeka Belajar, Kampus Merdeka, jadi mahasiswa bisa ketika mereka lolos pendanaan, itu mereka sudah mendapatkan potongan konversi 6 SKSD. Jadi 6 SKS ini tentu saja sesuai dengan bidang yang mereka lolos. Contoh saja kalau mereka lolos di bidang PKMKM, bidang pengabdian kepada masyarakat, ini alhamdulillahnya untuk di universitasnya kita dan di fakultas boleh dikonversi ke KKN. Salah satunya contohnya seperti itu. Dan benefit yang lain ketika adik-adik lolos ke BIMNAS itu boleh, karena di Vkom sekarang sudah ada jalur non-skripsi. Jalur non-skripsi yang kalau mahasiswa yang berprestasi itu bisa masuk ke situ, insya Allah. Jadi ada benefit yang tentunya didapatkan dari mahasiswa ketika mengikuti program kreativitas mahasiswa. Baik, itulah tadi pembahasan bersama Ibu Insinyur Siti Hajrah Mansyur. Terima kasih Ibu atas waktunya hari ini. Sekian dari saya pembahasan mengenai program kreativitas mahasiswa, mengenai tips dan strategi efektif membimbing mahasiswa menuju program kreativitas mahasiswa. Saya Nur Fauzia pamit. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.